kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Tak terima keluarganya dipalak, puluhan warga di Merauke mengamuk. Ratusan sopir truk mengantre selama 12 jam hanya untuk mendapatkan solar. Bendera raksasa dibentangkan di pulau terluar Papua Barat. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Papua memprediksi hujan es dan kekeringan yang terjadi di Kabupaten Lanijaya akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Papua, Hendro Nugroho mengatakan telah terjadi peralihan musim kemarau ke musim hujan di Kabupaten Lanijaya dan wilayah pegunungan lainnya. Diprediksikan sesuai dengan perakiraan kita, di Lanijaya akan memasuki musim hujan di awal Oktober dasarian 1. Hal-hal yang perlu diwaspadai kayak di Lanijaya kalau kami sarankan itu membangun lumbung-lumbung tanaman. Karena Lanijaya ini termasuk daerah yang kekeringannya rutin di tiap tahun. Jadi kalau tiap tahun seperti itu dialami, makanya dari kami menyarankan untuk membangun lumbung-lumbung pangan. Terus kemudian menyimpan air hujan pada saat hujan itu turun. Kemudian di Nabire atau di Fakfak atau di Timika, nah ini kan musim hujan. Nah kita responnya harus berbeda. Jadi karena ini musim penghujan, makanya tingkah lakunya, polanya berbeda dengan yang memasuki musim kemarau. Jadi misal Hendro menambahkan fenomena hujan es dan kekeringan bukanlah peristiwa yang baru terjadi, namun hampir setiap tahun terjadi di Lanijaya. Ia berharap pemerintah kabupaten menyiapkan upaya mitigasi seperti lumbung pangan agar masalah krisis pangan di Kuyawage tidak terulang lagi. Hujan es dan kekeringan di distrik Kuyawage membuat ratusan warga kelaparan karena hasil pertanian mereka rusak. Bahkan 4 warga meninggal dunia karena kelaparan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memulai gerakan pembagian bendera nasional di Kabupaten paling timur, yaitu Merauke. Warga memadati halaman kantor Bupati Sabtu lalu. Mendagri membagikan 10 juta bendera kepada seluruh warga di Indonesia yang digelar secara simbolis. Tito mengatakan Papua merupakan bagian penting dari NKRI dan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia meminta seluruh masyarakat Merauke tetap kompak sehingga keamanan di Provinsi Papua Selatan tetap terjaga. Membawa dua hal itu, yaitu simbol timur, ya, pembagian ini Indonesia bagian timur, dan kemudian kedua adalah dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai spirit pemekaran dan sekaligus mohon dukungan kepada semua pihak untuk realisasi pemekaran dan apa yang akan kita lakukan ke depan tadi dalam kaitan dengan pemekaran ini, langkah-langkahnya seperti apa. Mendagri juga meminta warga yang menyemarakan HUT RI tetap berpedoman pada protokol kesehatan karena pandemi masih ada. Pembagian 10 juta bendera itu juga dihadiri 3 bupati sewilayah Papua Selatan, masing-masing Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Bovendigul. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Warga Kokonau, distrik Mimika Barat Mimika yang tinggal di pesisir pantai menggelar berbagai lomba untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Antusiasme warga sangat tinggi. Berbagai perlombaan digelar seperti bola voli putri, lomba menyanyi lagu-lagu nasional, lomba gaplek, serta lomba tarian khas khusus Kamoro atau Seka. Kami distrik Mimika Barat dalam rangka untuk menyongsong HUT, kami ada membuat kegiatan dan lomba seperti lomba dayung, lomba bola voli, lomba gaplek, tarik tambang, dan lomba nyanyi anak-anak lagu-lagu nasional. Lomba dayung yang sangat meriah untuk kami menghibur masyarakat dalam rangka menyongsong 17 Agustus. Kiranya antusias untuk masyarakat di Mimika Barat. Mereka sudah tinggalkan dayung, perahu dayung, kiranya kami buat untuk mengingatkan mereka kembali budaya yang sudah tertinggal lama. Sehingga saya sebagai kepala distrik memberikan mereka untuk bisa kita kembali untuk ingatkan bahwa kita punya asal-usulnya awalnya dari perahu dan dayung. Selain di daerah terpencil, perayaan HUT kemerdekaan juga dilakukan para tenaga medis di kota Timika. Seperti di salah satu puskesmas di Timika, tenaga kesehatan menyambut HUT RI dengan lomba makan kerupuk. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.